Baik, terima kasih Mas Jayadi yang keren dan luar biasa. Bersama saya Muhammad Rohmadi Ratulisa, Ketua Umum Adopsi. Jadi Adopsi ini merupakan Asosiasi Dosen Bahasa dan Sastra Indonesia yang memiliki perwakilan saat ini ada 29 provinsi. Jadi kita sudah punya 29 perwakilan di provinsi di seluruh Indonesia macam. Dan ingat, kalau kita tidak berinovasi maka siap-siap ditinggalkan oleh mahasiswa. Karena apa? Sekarang ada Mbah Google, ada YouTube yang siap mendampingi, melayani, menjadi sahabat dan teman belajar 24 jam, tak pernah marah, tak pernah emosi, tanya apapun dijawab. Pertanyaan salah pun ditulkan. Apa maksudnya ini nak? Nggih Mbah, enter jeleng. Setelah hampir 2 tahun kita melakukan kegiatan secara daring, hari ini merupakan hari yang terindah. Kita bisa mengawali kegiatan daring dan luring di PPSI FKIP UAD. Semoga di tahun depan kegiatan yang sama akan kita gulirkan di provinsi lain. Hari ini kita tempatkan di Provinsi DIY, Mas Wakil Ketua Adopsi Provinsi DIY. Semoga senantiasa membantu mewarnai dan Sastra Indonesia dari Bapak Ibu dosen Bahasa dan Sastra Indonesia yang ada di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan kalau sekarang dalam masa pandemi juga tetap harus produktif dan kreatif. Ya. Tapi di tagline-nya tadi untuk adopsi juga ada di antaranya mudah, kreatif, luar biasa. Walaupun yang tua tetap berjiwa muda karena tidak menjadi sebagai tadi adopsi. Dan kali ini adalah seminar nasional antara lain selain yang ada warna putih, warna hijau, warna biru yang turun pada masyarakat. Para sederek kakung putri. Pembelajaran inovasi di era digital ini sudah diberlakukan di UAD ya, oleh Bapak Ibu dosen sudah melakukan kegiatan-kegiatan perkuliahan atau pembelajaran dengan memanfaatkan sarana IT, kemudian juga memaksimalkan pembelajaran yang terpusat kepada mahasiswa. Kemudian pada kesempatan hari ini kita akan melakukan kegiatan seminar dengan inovasi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di era digital ini, sehingga harapannya kami juga bisa membekali pada mahasiswa PPSI FKIP UAD bagaimana pembelajaran di era digital ini, terutama untuk pembelajaran bahasa dan sastra ini. Kegiatan ini kerjasama antara PPSI FKIP UAD dengan Asosiasi Dosen Bahasa dan Sastra Indonesia atau Adopsi.
Pada hari ini akan dilakukan rapat koordinasi dari adopsi dan seminar nasional khususnya untuk pendidikan bahasa Indonesia, karena pendidikan bahasa dan sastra Indonesia itu merupakan salah satu program studi yang ada di FKIP UAD. Jadi pada hari ini temanya adalah inovasi bahasa, sastra, dan pengajarannya dalam menyongsong industri kreatif di era digital, ya, di era digital. Dan tentu saja hal ini sangat relevan dengan apa-apa yang harus dikembangkan oleh dosen-dosen PBSI khususnya di FKIP UAD, dan tentu saja diikuti oleh mahasiswa, ya, khususnya untuk pembelajaran yang untuk menyongsong industri kreatif di era digital. Mau tidak mau kita harus menyesuaikan dengan keadaan yang sekarang sesuai dengan masa digital, digitalisasi, sehingga dosen maupun mahasiswa khususnya Sivitas Akademika di FKIP dan lebih khusus lagi di Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Bahasa dan Sastra Indonesia menerapkannya dan lebih untuk memantapkannya lagi penerapan, walaupun ini sudah dilakukan oleh prodi, ya, baik mahasiswa maupun dosen di Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, maka dilakukanlah saat ini seminar nasional dan berbarengan dengan rapat koordinasi dari adopsi. Kebetulan penyelenggaranya dilaksanakan ketempatan lah FKIP UAD, ketempatan untuk penyelenggaraan kegiatan tersebut. Mudah-mudahan hal ini ada manfaatnya bagi perkembangan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia di Indonesia. Tantangannya tentu saja kesadaran literasi digital. Iya, betul. Jadi baik dosen maupun mahasiswa itu harus sadar tentang adanya literasi digital, salah satu diantaranya, ya, diantaranya. Tidak hanya literasi digital, tentu saja literasi, macam-macam literasi harus juga dikuasai. Tapi kaitannya relevan dengan kegiatan pada hari ini, tentu saja harus kesadaran tentang literasi digital. Baik, terima kasih Mas Jayadi yang keren dan luar biasa. Bersama saya Muhammad Rohmati Ratulisa, Ketua Umum Adopsi. Jadi adopsi ini merupakan Asosiasi Dosen Bahasa dan Sastra Indonesia yang memiliki perwakilan saat ini ada 29 provinsi. Jadi kita sudah punya 29 perwakilan di provinsi di seluruh Indonesia. Dalam waktu dekat akan kita lantik untuk kepengurusan di perwakilan Gorontalo dan juga di Kepulauan Riau. Dan ini menjadi salah satu bagian penting untuk kita bersilaturahmi akademik. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, adopsi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan upaya kita untuk bersilaturahmi, berbagi, dan hadir memberi solusi untuk multigenerasi NKRI. Jadi Mas Jayadi, perlu kita ketahui mengapa adopsi, karena kita akan mengadopsi yang baik-baik lalu kita bagikan. Nah, sehingga kebaikan itu akan bisa maslahat untuk umat. Saya masih ingat betul apa yang katakan Ustadzah Tri, Dekan FKIP UAD yang keren dan luar biasa. Ustadzah Tri, karena beliau selalu berpesan. Iya, betul. Karena beliau selalu berpesan pada seluruh masyarakat FKIP begini, bahwa kita harus melakukan 3 amalan yang terbaik karena tidak akan pernah putus pahalanya. 1, amal jariah, yang kedua anak soleh-solehkah, yang ketiga ilmu yang bermanfaat. Maka adopsi, yang adopsi, sebentar, saya adopsi kendalanya apa yang dihadapi? Begini, jadi kalau adopsi ini memang selama pandemi hampir 2 tahun ini ya, kita ada kendala-kendala teknis tidak bisa melakukan pertemuan luring. Nah, ini pertama kali setelah pandemi itu di UAD, dan terima kasih Bu Tri ya yang sudah memberikan izin bersama Pak Rektor UAD memberikan izin untuk kita pertemuan hybrid, jadi ada daring dan luring, dan ini diikuti oleh seluruh anggota adopsi di seluruh Indonesia, 30 provinsi. Nah, kalau total anggota yang terdaftar kita ada sekitar 875 anggota itu yang terdaftar, tetapi dari seluruh anggota yang lain ini terintegrasi di provinsi-provinsi. Dan kita hari ini melakukan musyawarah nasional untuk adopsi, kemudian juga disertai dengan seminar nasional pagi hari ini yang nanti narasumbernya adalah Prof. Maman Suryaman dari UNY, kemudian Mbak Dwi Sulistiarini dari UM Malang, Mbak Dewi Kusumaningsih dari Universitas Bantara Soekarjo, dan
juga Mas Ari dari FKIP UAD. Kaitan yang inovasi itu Pak, apa yang harusnya inovasi bagi dosen? Begini, jadi yang harus kita Kesadaran lakukan, digital, literasi digital. iya, ini harus kita lakukan upaya di era daring ini dengan proses pembelajaran dengan konsep digital. Karena apa? Proses ini menjadi salah satu bagian penting bagaimana kita melakukan proses era digital ini. Kenapa inovasi pembelajaran harus dilakukan? Sekarang bisa kita lakukan melalui pembelajaran berbasis daring, ada YouTube, ada WA, ada apapun yang bisa kita kemas sehingga nanti akan bisa menghasilkan karya-karya nyata, bisa dinikmati 24 jam. Dan ingat, kalau kita tidak berinovasi maka siap-siap ditinggalkan oleh mahasiswa. Karena apa? Sekarang ada Mbah Google, ada YouTube yang siap mendampingi, melayani, menjadi sahabat dan teman belajar 24 jam, tak pernah marah, tak pernah emosi, tanya apapun dijawab. Pertanyaan salah pun ditulkan. Apa maksudnya ini nak? Nggih Mbah, enter jeleng. Jadi teman-teman hebat dan luar biasa harus semangat untuk berbagi, untuk berinovasi, berkreasi di abad 21 ini untuk multi generasi NKRI sehingga kita bisa berkontribusi untuk NKRI melalui proses pemerintah yang ingin mendepankan Mas Menteri profil pelajar Pancasila. Bagaimana berakhlak mulia, mandiri, kreatif, kritis, berdikari untuk berkepentingan global. Ini yang diharapkan untuk adopsi hadir, memberi solusi dan terus berbagi untuk multi generasi NKRI. Adopsi muda, kreatif, luar biasa. Kali ini saya Dewi Kusumaningsih akan menyampaikan di seminar adopsi parafrase dengan Mendeley. Kita menggunakan Mendeley untuk kebutuhan praktis dalam penulisan karya ilmiah karena mengikuti perkembangan era milenial di mana pembelajaran bahasa, sastra dan pembelajarannya harus dikomunikasikan dan dipublikasikan di jurnal-jurnal bereputasi. Inovasinya apa? Inovasinya adalah menggunakan Mendeley karena kalau tidak menggunakan Mendeley kita seperti di zaman dulu perpustakaan referensinya kan manual. Nah, kalau dengan Mendeley kita menggunakan referensi secara otomatis langsung di komputer dan bisa diaplikasikan untuk membantu pembuatan artikel. Saya Dwi Sulistiorini. Dalam seminar ini saya akan menyampaikan peran bahasa dan sastra dalam industri kreatif menyongsong industri pariwisata. Nah, mengapa di sini bahasa dan sastra mempunyai peranan? Di sini bisa kita lihat bahwa banyak karya-karya sastra yang bisa terinspirasi dari cerita rakyat atau budaya rakyat yang bisa dipromosikan menjadi sebuah industri kreatif untuk pariwisata. Sebagai contoh, nah kita bisa terinspirasi tradisi-tradisi lokal atau kesenian-kesenian lokal menjadi sebuah puisi, menjadi sebuah cerpen, atau menjadi inspirasi dalam membuat oleh-oleh dalam sebuah kunjungan pariwisata. Dalam industri digital, nah di sini kita bisa mempromosikan ya cerita-cerita rakyat sebagai tokoh-tokoh yang ada dalam game animasi. Atau mungkin bisa dijadikan sebagai inspirasi dalam membuat tumpeng ya sebagai tradisi masyarakat lokal. Terima kasih. Saya Dewi Kusumaningsih. Kali ini di seminar adopsi aku mau menyampaikan Saya
Bahasa Indonesia loh. Ayo, ayo, Bu.